Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa melimpah di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, besar dan mulialah nama-Mu ya Bapa, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mencari wajah-Mu dalam saat teduh kami. Berbicaralah ya Bapa, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami mendapat urapan yang baru yang akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tujuan dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun adalah untuk menguji bangsa Israel. Hal ini dapat kita baca dalam Ulangan 8 ayat 2. Demikian tertulis, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Ketika bangsa Israel belum lama keluar dari Mesir, mereka berada dalam perjalanan dari Elim ke Gunung Sinai dan berhenti di padang gurun Sin. Di tempat itu, bangsa Israel diuji tentang rasa lapar. Diceritakan dalam Keluaran 16 bahwa bangsa Israel mengeluh menginginkan daging dan roti, seperti yang dimakan mereka di Mesir. Kemudian, Tuhan memberikan mereka daging burung puyuh di sore hari dan roti dari sorga yang disebut mana pada pagi hari. Disebutkan bahwa mana berwarna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Mengenai mana, Tuhan telah menetapkan ukuran untuk setiap orang. Mari kita baca dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudaraku, ukuran satu gomer sama dengan 1/10 eva atau setara dengan 2,2 liter. Seperti halnya dengan bangsa Israel, Tuhan juga akan menguji kita dalam bidang ini. Kita akan melewati masa-masa kekurangan uang dan bahkan mungkin kelaparan. Tujuan Tuhan adalah untuk menghasilkan kesetiaan di dalam kita. Tuhan ingin agar kita belajar bersyukur untuk hal yang kecil atau sedikit dan setia dalam hal yang kecil. Tuhan mengadakan suatu mujizat untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Tuhan membuat mana turun dari langit bagi mereka. Namun, Tuhan hanya memberi mereka suatu porsi tertentu setiap hari. Tujuannya adalah untuk menguji mereka, sehingga terbukti apakah mereka mau berjalan di dalam hukum Allah atau tidak. Kadang-kadang Tuhan hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan ala kadarnya dan membatasi sumber keuangan kita. Kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, tetapi tidak segala sesuatu yang kita inginkan. Kita harus belajar puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Untuk dapat berkemenangan atas ujian-ujian keuangan,
kita harus menyalipkan segala keinginan dan kesukaan kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Ia sediakan bagi kita. Rasul Paulus berkata bahwa ia telah belajar untuk merasa puas dengan apa yang sedikit dan dengan yang banyak. Satu-satunya cara untuk belajar bagaimana menjadi puas dengan sedikit adalah dengan melewati suatu periode di mana kita hanya memiliki sangat sedikit. Nabi Yehezkiel juga melalui sebuah periode di mana ia hanya dapat makan dan minum dalam jumlah yang sangat terbatas. Mari kita baca dalam Yehezkiel 4 ayat 9-11. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Saudara terkasih, kita harus belajar bagaimana cara hidup dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita juga harus belajar bagaimana menangani kelimpahan tanpa memanjakan diri kita dengan kelimpahan itu. Tuhan akan menguji kita secara ekonomi. Ini adalah salah satu dari 10 ujian yang tidak berhasil dilalui bangsa Israel di padang gurun. Jika kita ingin berhasil melewati padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian serta gunung Sion, maka kita harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sediakan dalam setiap bagian dalam hidup kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini, dan semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang sedang menjalani ujian kehidupan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang ujian seperti yang dialami bangsa Israel. Ketika kami hanya makan minum dalam jumlah yang terbatas, kami tetap bersyukur karena kami percaya segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami pasti ada tujuannya. Kami percaya janji-janji-Mu bahwa ketika kami berhasil melewati padang gurun, kami pasti tiba di tanah perjanjian yang melimpah dengan segala berkat-berkat. Kami percaya tuntunan-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Biarlah ancaman wabah penyakit hepatitis akut segera hilang dari bumi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.